Selamat malam. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen semuanya. Perkenalkan kami dari anggota kelompok 7 akan mempresentasikan review artikel jurnal kami tentang pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Yang pertama ada isu atau masalah penelitian. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan atau produksi nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara bisa dengan melihat tingkat produk domestik bruto pada negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi bisa menjadi salah satu indikator bahwa pembangunan suatu negara itu berhasil. Maka inflasi itu bisa disebut sebagai sebuah fenomena moneter di dalam suatu negara yang mana naik dan turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya ekonomi yang bergejolak. Next. Alasan penelitiannya, pada penelitian kali ini, kelompok kami ingin mengidentifikasi jurnal yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Selain itu, tidak hanya mengidentifikasi dan mendistribusikan, kami juga akan menganalisis jurnal yang membahas rumusan masalah atau isi dari jurnal tersebut. Next. Inflasi. Menurut Hamilton 2001, inflasi adalah skenario di mana jumlah uang beredar lebih cepat daripada output komoditas dan jasa dalam perekonomian yang sama. Indeks harga konsumen, indeks harga grosir, dan indeks harga digunakan untuk menghitung tingkat inflasi. Next. Teori inflasi ada 3. Yang pertama, teori kuantitas. Seperti yang telah dikatakan, kaum klasikis berpendapat bahwa jumlah uang yang beredar menentukan tingkat harga. Jika ada uang tambahan yang terutang, harga akan naik. Yang kedua ada teori Keynes. Keynes mengamati bahwa inflasi dihasilkan dari sekelompok orang yang nafsu akan lebih banyak barang dan jasa yang tersedia. Yang ketiga ada teori struktural. Hipotesis ini menekankan bagaimana struktur ekonomi yang tidak fleksibel menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Next. Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Intinya, tidak semua inflasi merugikan perekonomian secara negatif, terutama jika hanya terjadi inflasi sedang atau inflasi kurang dari 10%. Padahal inflasi yang rendah dapat mendorong ekspansi ekonomi. Ini agar para pengusaha memiliki lebih banyak energi untuk menghasilkan lebih banyak. Itulah yang bisa dilakukan oleh inflasi. Pengusaha ingin meningkatkan output mereka karena harga yang lebih tinggi menghasilkan lebih banyak keuntungan. Next. Teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Gokal dan 2004 ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan klasik. Teori klasik meletakkan dasar pertama untuk sejumlah pertumbuhan teori selanjutnya. Model pertumbuhan klasik oleh Adam Smith adalah Y sama dengan F, L, K, T. Y adalah output, L adalah tenaga kerja, K adalah modal, dan T adalah tanah. Teori Keynesian. Kurva permintaan agregat dan penawaran agregat dalam model Keynesian secara efektif menggambarkan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan. Yang ketiga ada moneterisme. Teori dan netralitas uang adalah dua karakteristik ekonomi jangka panjang yang penting yang dibahas di banyak tempat yang menciptakan istilah moneterisme. Yang keempat ada neo-Keynesian. Teori neo-Keynesian berasal dari ide-ide Keynesian. Gagasan mendasar di balik neo-Keynesianisme adalah gagasan tentang keluaran potensial yang kadang-kadang disebut sebagai keluaran pemikiran abstrak. Next, hipotesis. Gagasan ini didukung oleh landasan teoritis dan ditemukan dari penyelidikan sebelumnya. Menurut penelitian ini, inflasi berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Di bawah ini kerangka konsep penelitian. Next. Tentang metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan waktu pengumpulannya, jenis penelitian ini menggunakan data time series. Dalam melakukan penelitian terhadap peristiwa, penulis mencari beberapa informasi dan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sampel yang diambil yaitu inflasi yang terjadi di Indonesia. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari sumber-sumber data yang relevan sebagai acuan dalam pembahasan analisis data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Next. Rencana pengujian hipotesis. Dalam
Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana UJT digunakan untuk menganalisis pengaruh dari suatu variabel ke variabel lainnya. Analisis regresi linier berganda UJF untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series tahun 1983 sampai 2014. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi ini berdasar pada data yang sudah dihitung oleh BPS. Mencari data inflasi dan pertumbuhan ekonomi pada website BPS atau Badan Pusat Statistik merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dan teknik analisis ekonometrika. Selain itu juga menggunakan regresi linier sederhana, menggunakan kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya data diolah menggunakan program Fuse. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi berfluktuasi antara tahun 1983 dan sampai 2014. Di bawah ini adalah data pengumpulan ekonomi dan inflasi di Indonesia pada tahun 1983 hingga 2014. Selanjutnya penjelasan atau pembahasan hasil penelitian. Faktor inflasi negatif sebesar negatif 0,250,527 dapat diartikan bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,250527 dan nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya kurang dari 5%. Selanjutnya, untuk konklusi, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin tingginya angka inflasi di Indonesia, maka akan semakin mempengaruhi angka pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika inflasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan rendah. Untuk implikasinya, metode yang digunakan oleh penulis adalah salah satunya yaitu variabel independen, yang dimana ini cukup cocok untuk jurnal terkait. Dan dari pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, sehingga penulis dapat mengambil ide dan informasi lebih luas. Untuk rekomendasinya, pemerintah bisa terus-menerus memperbaiki dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi inflasi, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Serta pemerintah bisa menjalin kerjasama antara pengusaha agar pengusaha menaikkan hasil produksinya, yang mana hal ini cukup efektif karena inflasi disebabkan dengan kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.